Masa depan Marcus Rashford di FC Barcelona ternyata masih belum sepenuhnya jelas. Barcelona memang memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford dari Manchester United dengan nilai sekitar 26 juta pound. Bahkan pembicaraan soal transfer permanen sudah mulai dilakukan. Namun hingga sekarang, kesepakatan final masih belum tercapai. Salah satu faktor utamanya adalah kondisi keuangan Barcelona yang masih harus berhitung sebelum mengikat kontrak jangka panjang. Di sisi lain, Rashford sendiri dikabarkan bersedia menurunkan gajinya demi bisa bertahan di Camp Nou. Barcelona juga disebut menyiapkan kontrak berdurasi 3 tahun jika transfer ini benar-benar terwujud. Pada tahun 2013, transfer besar hampir saja membawa Gareth Bale ke Manchester United. Namun ternyata, cerita di baliknya jauh lebih menarik. Bale mengungkapkan bahwa saat itu Manchester United sebenarnya memberikan tawaran yang lebih tinggi dibandingkan Real Madrid untuk membelinya dari Tottenham Hotspur. Bahkan, pihak MU sudah mencoba meyakinkan sang pemain agar pindah ke Old Trafford. Tapi bagi Bale, uang bukanlah faktor utama. Ia mengaku sejak awal hatinya sudah tertuju ke Real Madrid. Akhirnya pada musim panas 2013, Bale resmi bergabung dengan Los Blancos dengan nilai transfer sekitar 85 juta pounds, yang saat itu menjadi salah satu rekor dunia. Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, disebut sebenarnya tertarik menangani Manchester United mulai musim panas nanti. Bahkan melalui perantara, pelatih berusia 38 tahun itu sudah menyampaikan minatnya kembali melatih di level klub. Nagelsmann sendiri punya reputasi mentereng. Ia pernah membawa RB Leipzig konsisten tampil di Liga Champions dan meraih gelar Bundesliga bersama Bayern Munich. Namun anehnya, manajemen MU justru belum menjadikannya pilihan utama. Klub lebih mempertimbangkan pelatih yang sudah punya pengalaman di Premier League. Padahal, banyak pihak menilai mengabaikan Nagelsmann bisa menjadi blunder besar bagi masa depan MU. Jika kesempatan ini dilewatkan, Setan Merah mungkin saja kehilangan sosok pelatih muda yang bisa membangun era baru di Old Trafford. Harry Maguire kembali tersandung masalah hukum yang bisa berdampak besar pada karir internasionalnya. Pengadilan di Yunani menjatuhkan vonis 15 bulan penjara bersyarat kepada bek Manchester United tersebut terkait insiden keributan dengan polisi di Pulau Mykonos pada tahun 2020. Dalam kasus itu, Maguire dinyatakan bersalah atas penyerangan ringan, melawan penangkapan, dan percobaan penyuapan kepada aparat. Meski hukumannya bersifat percobaan sehingga tidak harus menjalani penjara, keputusan pengadilan ini tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi lain. Salah satunya adalah masalah administrasi perjalanan internasional, yang bisa memengaruhi peluangnya tampil bersama timnas Inggris di ajang Piala Dunia FIFA 2026. Kabar kurang menyenangkan datang dari bintang muda Real Madrid, Rodrigo. Winger asal Brasil itu mengalami cedera serius pada lutut kanan yang membuatnya harus menepi cukup lama, bahkan diperkirakan absen hingga akhir musim. Cedera ini juga bisa mengancam peluangnya tampil di FIFA World Cup 2026. Meski begitu, Real Madrid langsung menunjukkan dukungan penuh. Manajemen klub dilaporkan memberi jaminan kepada Rodrigo bahwa masa depannya di Santiago Bernabeu tetap aman, meski ia harus menjalani proses pemulihan panjang. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Los Blancos masih sangat percaya pada kemampuan Rodrigo sebagai bagian penting proyek jangka panjang klub. Performa striker muda Manchester United, Benjamin Sesko, akhirnya membuat seorang mantan manajer Premier League menarik ucapannya sendiri. Beberapa waktu lalu, ex-pelatih Tottenham, Tim Sherwood, sempat melontarkan kritik keras. Ia bahkan menyebut Sesko tidak cukup bagus untuk bermain di Manchester United. Namun situasinya berubah drastis. Belakangan ini, Sesko tampil tajam dengan mencetak 6 gol dalam 7 pertandingan terakhir, dan mulai menjadi pemain penting bagi MU. Melihat performa itu, Sherwood akhirnya mengakui bahwa dirinya salah menilai sang striker. Ia bahkan secara terbuka meminta maaf kepada Sesko, karena sebelumnya mengira penyerang Slovenia itu akan gagal di Old Trafford. Real Madrid meraih kemenangan dramatis saat bertandang ke markas Celta Vigo di La Liga. Los Blancos sebenarnya membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-11 lewat gol Aurelien Tchouaméni. Namun keunggulan itu tak bertahan lama, karena Borja Iglesias berhasil menyamakan skor untuk Celta pada menit ke-25.
Setelah itu pertandingan berjalan sengit. Celta beberapa kali mengancam, tapi kiper Thibaut Courtois tampil solid dengan sejumlah penyelamatan penting. Saat laga terlihat akan berakhir imbang, drama terjadi di masa injury time. Menit ke-94, Federico Valverde melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang akhirnya bersarang di gawang Celta. Gol tersebut memastikan kemenangan 2-1 untuk Real Madrid dan membawa pulang 3 poin penting. Hasil ini membuat Los Blancos terus menempel ketat Barcelona dalam perburuan gelar La Liga musim ini. Liverpool tampil perkasa saat menghadapi Wolves di babak kelima Piala FA. Bermain di Stadion Molyneux, The Reds akhirnya menang meyakinkan dengan skor 3-1 dan memastikan tiket ke perempat final. Babak pertama sebenarnya berjalan cukup alot. Liverpool mendominasi penguasaan bola, tapi pertahanan rapat Wolves membuat peluang mereka sering mentok. Kebuntuan akhirnya pecah di awal babak kedua. Menit ke-51, Andy Robertson mencetak gol pembuka lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Hanya berselang sekitar 2 menit, Robertson kembali berperan dengan memberi assist kepada Mohamed Salah yang sukses menggandakan keunggulan Liverpool. Curtis Jones kemudian menambah gol ketiga pada menit ke-74 dan membuat Liverpool semakin nyaman. Wolves hanya mampu membalas lewat Hwang Hee-chan di injury time. Skor 3-1 pun bertahan hingga akhir, dan pasukan Arne Slot melaju ke 8 besar Piala FA. Paris Saint-Germain harus menelan kekalahan mengejutkan saat menjamu AS Monaco di Parc des Princes. Dalam lanjutan Ligue 1, pasukan Luis Enrique tumbang dengan skor 1-3 di depan pendukung sendiri. Monaco membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-27 lewat gol Magnus Aklioche setelah memanfaatkan umpan dari Folarin Balogun. Di babak kedua, Monaco semakin menjauh. Alexander Golovin menggandakan keunggulan lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-55. PSG sempat memberi harapan saat Bradley Barcola mencetak gol pada menit ke-71. Namun hanya 2 menit kemudian, Balogun memastikan kemenangan Monaco lewat gol ketiga. Skor 3-1 untuk Monaco bertahan hingga akhir laga. Meski kalah, PSG masih bertahan di puncak klasemen Ligue 1. Sementara Monaco naik ke papan atas dan menjaga peluang bersaing di Liga. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Gelandang asal Uruguay, Manuel Ugarte, dikabarkan berpotensi meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas mendatang. Sejak didatangkan dari PSG pada tahun 2024, Ugarte belum mampu menunjukkan performa terbaiknya bersama Setan Merah. Ia kesulitan mendapatkan tempat reguler di skuad utama dan kalah bersaing di lini tengah. Situasi ini membuat beberapa klub Serie A Italia mulai memantau kondisi sang pemain. Bahkan menurut jurnalis transfer terkenal Fabrizio Romano, sudah ada sejumlah tim Italia yang mempertimbangkan untuk merekrutnya. Jika transfer ini benar terjadi, Italia bisa menjadi tempat bagi Ugarte untuk menghidupkan kembali karirnya yang belum bersinar di Premier League. Legenda Wales, Gareth Bale, menyebut Carlo Ancelotti sebagai sosok yang sangat cocok melatih Manchester United. Dalam sebuah wawancara podcast, Bale memuji kualitas Ancelotti sebagai pelatih berpengalaman yang mampu menangani klub besar. Menurutnya, pelatih asal Italia itu bukan sekadar manajer, tetapi juga pelatih yang sangat paham taktik dan pengembangan pemain. Bale bahkan menyinggung keberhasilan Ancelotti saat melatih Everton. Ia yakin, jika diberi kesempatan di Old Trafford, Ancelotti bisa melakukan pekerjaan luar biasa. Menurut mantan bintang Real Madrid itu, kekuatan terbesar Ancelotti adalah kemampuannya menyatukan pemain dan mengeluarkan potensi terbaik dari mereka. Bale juga menilai skuad Manchester United sebenarnya punya kualitas besar. Mereka hanya membutuhkan pelatih yang tepat untuk memaksimalkannya. Rumor transfer besar datang dari Spanyol. Gelandang andalan Vitinha dikabarkan masuk radar Real Madrid untuk memperkuat lini tengah musim depan. Namun, pemain asal Portugal itu justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Vitinha menegaskan dirinya tidak tertarik meninggalkan Paris Saint-Germain saat ini. Dalam sebuah wawancara, ia bahkan mengatakan bahwa pergi dari PSG sekarang akan menjadi keputusan yang bodoh. Menurutnya, ia merasa sangat bahagia di Paris, dihargai oleh klub, dan menikmati proyek tim yang sedang dibangun. Bukan hanya itu,
Vitinha juga menyebut PSG memiliki skuad yang fantastis serta pelatih hebat yang membuatnya ingin terus berkembang di sana. Pernyataan ini jelas menjadi sinyal kuat bahwa peluang Madrid merekrutnya dalam waktu dekat hampir tertutup. Barcelona memberi sinyal kuat soal masa depan Robert Lewandowski. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menegaskan bahwa klub tidak terburu-buru mencari striker baru untuk menggantikan penyerang asal Polandia tersebut. Padahal, kontrak Lewandowski di Camp Nou akan berakhir pada akhir musim ini. Namun Barcelona masih memiliki opsi memperpanjang kontraknya selama 1 tahun lagi. Meski sudah berusia 37 tahun, Lewandowski dinilai masih memberikan kontribusi penting bagi Blaugrana musim ini. Karena itu, manajemen klub tampaknya masih percaya pada ketajamannya di lini depan. Keputusan Barcelona untuk tidak terburu-buru mencari striker baru pun dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Lewandowski kemungkinan besar akan tetap dipertahankan setidaknya untuk 1 musim lagi. Chelsea dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi memboyong striker muda Brasil, Vitor Roque, dari Palmeiras. Nilai transfer yang disiapkan The Blues mencapai sekitar 50 juta euro atau hampir 983 miliar rupiah. Roque sendiri tampil cukup impresif sejak kembali ke Brasil. Dari 13 pertandingan bersama Palmeiras, ia sudah mencatatkan 5 gol dan 1 assist, membuat banyak klub Eropa mulai meliriknya lagi. Menariknya, transfer ini juga bisa membawa keuntungan besar bagi Barcelona. Saat menjual Roque ke Palmeiras sebelumnya, Barca menyertakan klausul 20% dari penjualan berikutnya. Artinya, jika Chelsea benar-benar membayar sekitar 50 juta euro, Barcelona bisa mendapatkan sekitar 10 juta euro sebagai bonus penjualan.